Hai guys semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih telah berkunjung ke channel aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Support selalu dengan men-share ke media sosial kalian agar channel semakin berkembang dan Mimin pun semakin bersemangat menulis serta mengupload video novel ini. Oke, kita lanjut, let's go. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Rio telah berdiri tepat di depan meja makan, mengenakan pakaian formal. Barisan menu menggugah selera telah terhidang di meja makan tersebut. Rio amati sekeliling ruangan seperti mencari seseorang. "Bibi, Liana di mana?" tanya Rio kepada asisten rumah tangga yang sedang menyiapkan menu sarapan pagi. "Nona masih di kamar, Tuan," jawab pembantu tersebut menundukkan kepala. Rambut Mi, ternyata kau mempunyai kebiasaan buruk, selalu bangun kesiangan," bisik jiwa Rio tersenyum kecil. Rio menatap wajah Liana yang tertidur pulas di ranjang. Tersenyum kecil membelai lembut kepala Liana. Tak lama meninggalkan kamar Liana. Sekujur badanku terasa pegal," bisik hati Liana sambil mengeliat meregangkan otot-otot lengannya, menggerak-gerakkan leher. Liana bangkit dari ranjang, mengambil telepon genggam yang terletak di nakas. Didapati telah ada beberapa pesan masuk di handphonenya. Kemudian membuka pesan tersebut. "Pak Rio, rambut Mi, kau terlihat sangat jelek ketika tidur. Tunggu aku pulang kerja." "Dasar kekanak-kanakan," umpat Liana bersamaan tersenyum kecil melihat emoji senyum yang dikirim Rio di akhir pesannya. Kembali Liana membuka pesan. "Rangga, aku kangen denganmu. Kita ketemuan di restoran tempat biasa ya. Aku menunggumu." "Hah?" Liana mendesis, menatap jam dinding telah menunjukkan pukul 10 pagi. Bergegas memasuki kamar mandi. Mobil mewah berwarna silver tepat terparkir di samping kiri gerbang rumah Rio. Claudia menatap tajam ke arah gerbang rumah tersebut. Kondisi jendela mobil semuanya tertutup. "Dasar wanita kampungan. Kau pikir aku akan tinggal diam atas apa yang telah kau lakukan? Kau telah berani mengusik kenyamananku dan mengganggu barang milikku," bisik Claudia tersenyum sinis. "Dasar wanita tidak tahu malu. Kau berani-beraninya bermesraan di kamar mandi bersama calon suamiku," kutuk batin Claudia. Tak lama terlihat Liana keluar dari gerbang rumah tersebut, berjalan terburu-buru menghampiri taksi yang telah parkir tepat di depan gerbang itu. Liana menatap jam yang terpasang di tangan kirinya. Jam menunjukkan pukul 11:30. Liana mulai risih setelah duduk menunggu setengah jam lebih, namun Rangga tak juga menampakkan batang hidungnya. Liana mendial nomor kontak Rangga, namun tak aktif. Anak ini mengajakku makan ke restoran,
Taunya dia sendiri yang tidak nongol-nongol. Gerutu Liana bersamaan masih menghubungi nomor Rangga. "Maaf Nona, bolehkah saya menumpang duduk di sini?" ucap pria tak dikenal, menghumbar senyum kepada Liana. Liana terlihat agak risih dengan kedatangan pria tersebut. "Oh, silahkan," ucap Liana, bersamaan ingin bangkit, meninggalkan tempat tersebut. Secepat kilat, pria tersebut menyambar lengan Liana. Liana sontak kaget dengan tingkah aneh pria tersebut. Maaf Nona, kalau saya telah keterlaluan," ucap pria berkemeja berwarna dongker tersebut sambil melepaskan pegangan tangannya di lengan Liana. "Apakah kau berkenan sejenak saja duduk menemaniku meminum jus ini bersamaku, please?" rayu lelaki tersebut memasang wajah sendu. "Maaf, aku pamit. Aku tidak mengenalimu," ucap Liana bergegas membalikkan tubuh, ingin meninggalkan restoran tersebut. "Izinkanlah aku berkenalan denganmu, hanya kali ini saja. Aku adalah teman suamimu," ucap pria tersebut. Refleks, Liana menghentikan langkahnya, berdiri terpaku sejenak, berpikir tidak sopan rasanya menolak keramahan dari seseorang yang dikenali Rio. Akhirnya Liana kembali membalikkan badan menuju meja tersebut. "Aldo," ucap pria tersebut menjabatkan tangan ke arah Liana. "Liana," ucap Liana menundukkan kepala, tidak menoleh sedikit pun ke arah Aldo. Kau wanita yang berbeda. Pantas saja Rio ingin memperistrimu," ucap Aldo menatap menawan ke arah Liana. "Maaf, aku ada urusan, aku pamit dulu," ucap Liana lagi. Kau begitu terburu-buru. Sayang rasanya jika kau tidak meminum jus ini terlebih dahulu. Minumlah terlebih dahulu," ucap Aldo. Berpikir sejenak, akhirnya Liana meraih gelas jus tersebut, lalu mengisap sedotan jus mangga tersebut. Tak lama, telepon genggam Liana berdering. Liana bergegas membuka tas yang terletak di pangkuannya untuk menjawab panggilan tersebut. Tiba-tiba Liana merasakan kepala sangat pusing, pandangan kabur dan melayang. Sejenak kepala terhenyak ke meja di depannya. Rio menekan tombol handphonenya berulang-ulang kali, menghubungi nomor kontak Liana, namun tidak ada jawaban. "Rambut Mi, kamu kebiasaan tidak pernah mau menjawab panggilanku. Menyebalkan," omel batin Rio yang baru saja keluar dari ruang meeting, melangkah menuju kantor pribadinya. Rio mengirimkan pesan ke nomor Liana yang berbunyi, "Rambut Mi, kau berani sekali mempermainkanku, seringkali mengabaikan dan tidak menjawab panggilanku. Kejadian tadi malam, apakah belum cukup untuk membuatmu jera? Bersiap-siaplah, rambut Mi mu itu kutarik lebih kuat." Rio tersenyum mereka setelah mengirimkan pesan tersebut, lalu meletakkan telepon genggam di meja, kembali fokus membolak-balik laporan di atas mejanya. Mentari telah mulai condong ke ufuk barat. Terlihat mobil Lamborghini berwarna biru metalik memasuki gerbang rumah tersebut. Rio baru saja pulang dari perusahaan, bergegas berjalan memasuki rumah. Terpampang wajah cemas
di wajah para pelayan. Entah apa yang mereka rahasiakan dari Rio, sehingga membuat mereka begitu ketakutan. "Di mana istriku?" tanya Rio menatap tajam ke arah pelayan. Kondisi tangan masih memegang tas kantornya. Di kamar tuan," jawab pelayan terbata-bata. Rio bergegas menuju kamar. Membuka pintu kamar, didapati Liana yang bernaung di bawah kungkungan selimut. Hanya bagian batas leher dan kepala yang terbuka. Dasar pemalas," umpat Rio sambil menarik selimut yang menutupi tubuh Liana. Wajah Liana memerah, sekujur tubuh gemetar. Rio meraba kening dan tangan Liana yang bersuhu panas sangat tinggi. "Belai," panggilan Rio terputus, yang mana tepat berdiri di samping ranjang. Liana tiba-tiba menyambar kuat dasi Rio, bersamaan duduk merangkul leher Rio dan menghempaskan tubuhnya ke ranjang. Tubuh Rio ambruk, tepat menghimpit sebagian tubuh Liana. Penuh hasrat, Liana mendaratkan ciuman ke bibir Rio, bersamaan melingkarkan kedua lengannya di leher Rio. Rio menarik nafas. Secepat kilat menepis tangan Liana yang melingkar di lehernya. Rio menyadari ada hal yang tidak beres dengan gelagat Liana. Tidak biasa-biasanya si agresif seperti itu. Rio membuka kasar dasi dan jas, lalu melemparkan ke lantai. Hanya tertinggal kemeja tipis berwarna putih yang membalut tubuhnya. Tiba-tiba Liana menyambar tubuh Rio dari belakang, bergegas melangkah selangkah, memposisikan diri tepat berdiri di depan Rio yang sedang berdiri memaku. Jari jemari Liana secepat kilat menyambar kancing kemeja Rio, membuka satu persatu kancing kemeja tersebut, bersamaan tersenyum menggoda ke arah Rio. "Hentikan," ucap Rio pelan, bersamaan memegang tangan Liana yang telah membuka semua kancing kemejanya. "Katakan, kamu tadi kemana?" ucap Rio pelan, memandang ke wajah Liana yang memerah. Tak ada sahutan. Liana membalikkan tubuh, spontan ambruk ke ranjang, tidak sadarkan diri, layaknya orang mabuk berat. Rio menarik nafas dalam, bersamaan telepon genggam Liana berdering. Rio bergegas mencari pusat suara yang berasal dari dalam tas Liana yang tergeletak di ranjang. Rio membuka menu WhatsApp. "Aldo, hai cantik, aku senang dengan semuanya. Bagaimana kabarmu? Aku memikirkanmu." Rio kemudian men-scroll pesan di bawahnya. Terlihat foto selfie Liana dan lelaki yang berkenalan di restoran tadi, dengan posisi kepala Liana tersandar ke dada lelaki tersebut. Rio menggenggam kuat telepon genggam tersebut, lalu membanting kuat ke lantai, bergegas keluar dari kamar tersebut dengan membanting daun pintu begitu kuat. Liana telah terbangun dari tidur panjangnya, dari reaksi obat perangsang yang telah dimasukkan Aldo ke dalam jus mangga di restoran tersebut. Liana merasakan seluruh sendinya nyeri dan sangat dahaga. Entah obat apa yang diberikan Aldo membuat akal normal Liana telah dikendalikan oleh obat tersebut. Bi, tolong dong air putihnya," teriak Liana dari dalam kamar. Namun tidak ada sahutan.
Liana bergegas, bangkit menuju kamar mandi. Tak lama keluar dari kamar mandi, mengganti pakaian dan berhiaskan dengan make up tipis, menyisir rapi dan mengikat rambutnya. Liana bergegas menuruni tangga, berniat mengambil air putih di dapur. Liana sangat dahaga, tenggorokannya terasa kering. Liana dapati di meja makan telah terhidang menu menggugah selera, yang mana Rio telah duduk memaku di kursi meja makan, dan Claudia telah duduk manis di samping Rio. Liana terpaksa menghampiri mereka, yang mana mereka telah terlanjur mengetahui kehadirannya. Suasana ruangan tidak seperti biasanya, sunyi, tidak bersahabat seperti di kuburan. Rio menatap lurus ke depan meja tanpa menoleh sedikit pun ke arah Liana. "Hei, kamu, silahkan duduk di sini. Aku menunggumu," sapa Claudia tersenyum, dipaksakan berpura-pura ramah. Liana menghenyakkan bokong tepat di kursi depan, yang posisi berhadapan dengan Rio. Liana memandang ke arah Rio, namun tidak ada respon. Rio tetap terfokus memandang ke meja makan. "Aneh, angin apa yang membuat lelaki ini begitu dingin?" bisik batin Liana. Liana berinisiatif memasukkan sup ke mangkok yang tepat berada di depan Rio. "Claudia, ambilkan aku burger itu," ucap Rio memandang ke arah Claudia. "Oke sayang," ucap Claudia tersenyum manja, bergegas menyodorkan burger ke depan Rio. Rio berlahan menggeser mangkok yang berisikan sup yang telah diambilkan Liana tadi, kemudian menyantap lahap burger yang diberikan Claudia. Liana menarik nafas dalam. Apa yang ada di pikiran lelaki ini memperlakukan aku seperti ini? Sejenak hangat, sejenak dingin, bisik batin Liana, bersamaan meraih sendok untuk mengambil sup, memasukkan ke mangkok yang telah berada di depannya. "Kau mulai sekarang, silahkan keluar dari rumah ini. Bukankah itu yang sangat kau inginkan?" ucap Rio pelan, lalu bangkit meninggalkan meja makan, tidak menghabiskan burger yang dimakannya. Liana terngungu, terpaku sejenak mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut Rio. Tangan baru saja ingin menyuap sup, sesaat kandas, tidak lagi bernafsu menyantap sup tersebut. 2 bulir bening menetes di pipi Liana, lalu bergegas berlari menaiki tangga. Hati sangat sedih, jantung ngilu mendengarkan ucapan yang dilontarkan Rio. Claudia tersenyum mereka, menyaksikan kejadian di depan matanya. "Haha," Claudia tertawa beringas. "Rasakan, itulah harga yang perlu kau bayar jika mengusik milikku," bisik hati Claudia tersenyum puas. Akankah Liana berembus dari rumah Rio? Bagaimanakah hubungan mereka selanjutnya?